Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peran dari farmakoekonomi atau economic evaluation terhadap priority setting di dalam proses pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Ya, jadi farmakoekonomi atau health economic evaluation gitu. Ini merupakan suatu alat gitu ya, alat bantu yang dapat digunakan oleh decision maker. Dalam hal ini bisa pemerintah ataupun kalau institusi terkecil seperti rumah sakit ya direktur rumah sakit untuk menentukan apakah atau bagaimana kita mengalokasikan anggaran yang terbatas tersebut untuk mendapatkan manfaat yang paling maksimal. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana sih proses priority setting gitu ya dalam menentukan prioritas dari hasil-hasil studi farmakoekonomi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep farmakoekonomi itu seperti apa. Sampai kita sudah membahas tentang keluarnya ICER atau dalam studi farmakoekonomi menghasilkan yang namanya incremental cost effectiveness ratio, yang mana ketika incremental cost effectiveness ratio tersebut dibandingkan gitu ya, misalnya ada beberapa evaluasi yang dilakukan terhadap berbagai macam teknologi kesehatan, kemudian nilai dari setiap ICER dari setiap teknologi kesehatan tersebut dapat digunakan untuk memilih, untuk menentukan prioritas. Nah, nanti akan ada contohnya di dalam perkuliahan ini sehingga kita bisa mempunyai gambaran mana yang harus kita utamakan, mana yang harus kita pilih dahulu, pertimbangan apa saja yang perlu kita masukkan, seperti itu. Nah, sebelumnya untuk perkuliahan kali ini saya ambil dari presentasi Profesor Werner Brouwer dari Belanda mengenai priority setting in healthcare menggunakan kasus dari Belanda seperti itu. Oke, kenapa sih setting priorities atau menentukan prioritas itu penting gitu ya? Karena ya pada ilustrasi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa sumber daya itu terbatas, ya sumber daya ekonomi terbatas, sumber daya manusia terbatas, sumber daya fasilitas kesehatan untuk melakukan yang dapat digunakan untuk melakukan pelayanan kesehatan juga terbatas. Nah, oleh karena itu expenses ya atau healthcare expenditure atau biaya pelayanan kesehatan merupakan opportunity cost. Maksudnya opportunity cost itu bagaimana? Opportunity cost itu misalnya kita punya uang yang jumlahnya tetap. Kita itu akan diminta untuk memilih menggunakan uang tersebut. Misalnya contohnya ya misalnya ada seorang anak kos gitu ya, diberi uang saku misalnya 100.000. Nah, uang 100.000 ini dia ada nilai opportunity cost di situ. Apakah akan digunakan untuk makan yang lebih enak, misalnya kalau makan yang lebih enak mungkin uang 100.000 bisa digunakan untuk misalnya hanya untuk 1 hari, misalnya seperti itu. Tapi kalau makannya biasa saja mungkin bisa sampai 5 hari, misalnya seperti itu. Nah, artinya kan mahasiswa itu punya skala prioritas ya, prioritas mana yang harus diutamakan. Sehingga aktivitas makan tadi merupakan atau biaya yang digunakan untuk makan tadi merupakan nilai atau ada opportunity cost itu, biaya opportunity. Yang mana kalau kita menggunakan untuk makan enak, otomatis nanti hari kedua dan seterusnya kita bingung. Tapi kalau misalnya kita memilih, memprioritaskan untuk makan yang biasa saja, kita bisa lebih tenang selama 5 hari, tetapi makannya biasa saja. Jadi itu pilihan, mana yang kita pilih. Nah, keseimbangan antara biaya dan manfaat itu krusial ya dari perspektif economic welfare. Ya, jadi kayak tadi anak kos tadi. Ya, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Kira-kira mana yang biayanya
jangkau dan mana yang manfaatnya paling besar. Itu juga sama dengan pemerintah. Gitu. Pemerintah itu anggaran terbatas. Ya meskipun secara teori anggaran di bidang kesehatan sudah dinaikkan, tetapi kan kebutuhan di bidang kesehatan itu juga bisa dikatakan unlimited gitu. Jadi berapapun biayanya pasti kurang. Nah, oleh karena itu pemerintah harus memprioritaskan mana anggaran atau pelayanan kesehatan mana yang harus ditanggung dalam konteks ini mungkin di Indonesia pakai yang ditanggung oleh BPJS. Mana pelayanan BPJS yang harus disediakan dengan anggaran yang terbatas tadi. Seperti kasus kemarin pemeriksaan HbA1c ya untuk pasien diabetes itu sebelumnya kan mungkin tidak ada ya, atau biasanya kalau pasien diabetes itu kan kontrolnya pakai kadar gula darah. Sekarang ditambah HbA1c untuk menilai kepatuhan gitu. Karena yang stabil secara konsisten baru ya kadar glukosa darahnya stabil secara konsisten dalam waktu beberapa bulan baru kelihatan HbA1c-nya turun. Tapi kalau glukosa darah itu misalnya besok mau diperiksa, mereka puasa, besok pas diperiksa mesti tekanan kadar glukosa darahnya akan turun seperti itu. Jadi HbA1c dipilih meskipun biayanya jauh lebih besar. Nah, itu kan merupakan hasil dari skala prioritas. Pemerintah memilih mungkin pemeriksaan menggunakan HbA1c untuk kontrol pasien diabetes daripada yang glukosa darah karena mempunyai benefit yang lebih besar. Ya, karena apa? Kalau misalnya HbA1c-nya stabil turun, otomatis prognosis dari pasien diabetes di masa depan bisa gangren, neuropati, nefropati itu juga akan berkurang gitu. Artinya apa? Beban secara ekonomi di masa depan mengenai kemungkinan pengobatan yang dibutuhkan oleh pasien gangren dan lain sebagainya itu juga sangat terbatas, bisa diturunkan seperti itu. Nah, namun ya fakta mengenai healthcare atau particular intervention yang sangat mahal sebetulnya itu tidak masalah selama apa benefit yang ditawarkan itu jauh lebih besar. Jadi di era HCKN ini harusnya harga obat yang mahal atau harga pelayanan kesehatan yang mahal itu sudah bukan jadi concern gitu. Concernnya adalah cost, total cost. Jadi total cost itu intervensi sekarang dan intervensi di masa depan. Seperti itu. Ya, intervensi sekarang dan intervensi di masa depan itu berapa totalnya. Jadi tidak hanya harga intervensinya, tidak hanya harga health technology-nya saja. Ya, jadi oleh karena itu health economics inilah alat bantu yang paling tepat yang bisa digunakan untuk menilai apakah suatu intervensi itu cost efektif apa tidak. Nah, secara umum kalau di Belanda sana itu ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan prioritas. Mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu daripada yang lain. Yang pertama adalah necessity atau keperluan atau seberapa penting kondisi tersebut. Misalnya apa? Serious of illness ya. Seberapa serius penyakit tersebut? Apakah mengancam jiwa apa tidak? Meskipun obatnya mahal, meskipun obatnya murah, nggak masalah gitu. Yang penting penyakitnya mengancam jiwa apa tidak. Ya. Sehingga ketika ada memang penyakit-penyakit yang mengancam dia yang serius ya membebani gitu ya itu memang perlu diutamakan. Kemudian reason for claim on solidarity ya jadi misalnya adanya solidaritas adanya berarti banyaknya pasien misalnya seperti itu juga penting ya karena nanti kaitannya sama banyaknya orang yang terdampak. Kemudian yang kedua adalah kriteria efektivitas. Ya, bagaimana seberapa baik suatu intervensi, treatment, program itu bisa memberikan efektivitas, bisa memperbaiki kondisi kesehatan suatu masyarakat, pasien ataupun populasi. Nah, itu seberapa bagus itu dihasilkan. Kalau memang itu baik, kalau memang itu bagus, berarti ya memang harus diutamakan. Kemudian yang ketiga adalah cost efektif.
seberapa cost efektif ya suatu intervensi, treatment, program, kebijakan itu seimbang antara biaya dan efek. Ya, nah efek ini biasanya termasuk atau biasanya yang dijadikan parameter adalah kualis seperti itu. Nah, ini suatu pelajaran ya. Ada sebuah dilema ya. Ini ranking ya, chart mengenai cost per kualis atau incremental cost effectiveness ratio dari beberapa intervensi ya. Misalnya GM-CSF elderly with leukemia. Jadi pasien yang udah tua gitu ya, geriatri menderita leukemia. Kalau di terapi itu cost per kualisnya AICER-nya 235.000 US dollar gitu. Kemudian penggunaan IPO pada pasien dialisis, yaitu biayanya cost per kualisnya ya, nilai satu kualisnya, penambahan satu kualisnya adalah 139.000. Kemudian transplantasi paru ya. Transplantasi paru ini 100 ribuan. Kemudian treatment untuk pasien-pasien yang gagal ginjal kronis, gagal ginjal terminal itu sebesar 53.000. Kemudian transplantasi jantung ya itu 46.000 per kualis. Ya, ini adalah status unitnya cost per kualis ya. Maksudnya gimana cost per kualis ya? Sekedar reminder yang namanya cost per kualis itu adalah harga atau biaya yang harus dibayarkan untuk mendapatkan satu tambahan kualis. Ya, jadi kalau kita bicara kualis itu ya merupakan suatu unit universal yang dia mempresentasikan kondisi sehat paripurna dari seseorang selama 1 tahun seperti itu. Nah, kemudian ada yang lain, misalnya statin pada pasien yang kolesterol, pasien hiperlipidemia. Berkolesterolemia itu 18.000. Kemudian PTA with stent, pasien yang stent ya pasang balon gitu ya. Untuk pasien-pasien kardiovaskuler yang mengalami penyempitan pembuluh darah. Kalau dipasang balon seperti apa? Kemudian terbinafin pada onychomycosis gitu ya. Onychomycosis itu semacam infeksi ya. Salah. Nah, itu sebesar 16.000. Screening kanker payudara 5.000 dan Viagra itu 5.000. Nah, di situ ada tanda-tanda yang berwarna merah. Kalau misalnya gagal paru-paru itu mahal sekali gitu. Kemudian yang jantung itu ternyata meskipun dia secara fungsi merupakan suatu hal yang sangat krusial, tapi transplantasinya jauh lebih murah. Kemudian yang paling bawah ini Viagra 5.000 kalau cost per kualisnya ini sangat murah ya. Tapi kalau misalnya kita sediakan Viagra ya untuk vasodilator ya, sebagai vasodilator itu nanti ya memang kalau secara teori cost efektif, tapi apakah iya gitu ya itu digunakan, apakah itu digunakan secara betul atau semestinya gitu ya. Jadi di sini ketika kita punya beberapa nilai AICER yang berbeda-beda dari setiap setiap intervensi, jadi kita kan punya gambaran ya, gambaran mana yang harus kita prioritaskan. Otomatis kalau dengan AICER yang jauh lebih tinggi, itu akan menghabiskan anggaran lebih besar seperti itu. Nah, padahal kalau di Belanda itu, cost per kualis yang diterima atau willingness to pay, nilai willingness to pay yang bisa diterima itu adalah berkisar di bawah 20.000. Jadi kalau kita lihat dari ranking ini yang bisa diterima untuk disediakan dalam misalnya kalau di Indonesia di reimburse oleh BPJS itu yang statin ke bawah, yang ke atas secara aturan itu ditolak ya. Tetapi
Ada beberapa kondisi khusus yang memang harus diutamakan. Misalnya apa? Heart transplantation, meskipun dia di atas, ya, di atas apa namanya, di atas WTP gitu ya, 46 bahkan 2 kali lebih dari nilai WTP, itu ada kemungkinan untuk dimasukkan ketika kondisi-kondisi tertentu. Misalnya apa? Boleh pakai transplantasi jantung jika memang benefitnya jauh lebih besar daripada biayanya. Ngelihatnya dari mana? Ngelihatnya misalnya ya tidak bisa dipukul rata. Kalau jaga jantungnya masih usia produktif misalnya seperti itu, ya mungkin bisa dilakukan gitu ya. Tetapi kalau misalnya memang sudah umurnya jauh gitu ya, udah senior, itu sepertinya kalau dari sudut pandang ekonomi, implementasi transplantasi jantung pada pasien tersebut mungkin dinilai tidak cost efektif. Jadi apa? Nilai farmakoekonomi yang berupa atau unit farmakoekonomi berupa incremental cost effectiveness ratio ini merupakan alat bantu ya. Ketika ada beberapa alternatif teknologi kesehatan, kita perlu untuk memilih gitu, mana yang harus kita pilih, mana yang harus kita utamakan. Bisa jadi yang lebih dari willingness to pay ya. Kalau memang itu harus atau memang itu impact-nya besar ya. End-stage renal disease juga kadang bisa kita asumsikan bahwa itu penting gitu. Kenapa? Karena zaman sekarang gitu ya, pasien-pasien end-stage renal disease itu eh, kadang pasien-pasien yang masih umurnya relatif muda gitu. Nah, oleh karena itu perlu ada yang namanya pertimbangan. Jadi alat cost effectiveness incremental cost effectiveness ratio ini hanya menjadi alat bantu tetap keputusan dalam menentukan prioritas itu pada manusianya, pada decision maker-nya. Tentunya dalam mengambil keputusan ini tidak hanya butuh angka dari farmakoekonomi, hasil analisis farmakoekonomi, tetapi juga pertimbangan etis, pertimbangan klinis, pertimbangan sosial budaya itu perlu dimasukkan seperti itu. Nah, ini adalah contoh yang mungkin bisa memberikan ilustrasi. Nah, di Belanda sana gitu ya, ada proses yang namanya menyeimbangkan antara efisiensi dan equity. Ya, ini adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara efisiensi yaitu cost per kualis ya dan juga equity. Ya, equity itu kaitannya kita bilang mungkin ini salah satu faktor juga ya yang mempengaruhi keputusan yaitu equity. Karena tadi saya bilang ada etik, ada klinis, ada sosial budaya dan sebagainya. Nah, ini salah satu aspek itu yaitu equity. Nah, kalau kita bicara cost per kualis ya apa namanya di Belanda itu ternyata apa namanya kalau equity weight-nya, jadi semakin besar equity-nya, jadi semakin besar kesetaraannya gitu ya, atau manfaat yang setara pada seluruh populasinya itu lebih besar. Misalnya begini, ketika masalah kesehatan tersebut berimpact pada banyak populasi, artinya apa? Necessity dan equity-nya itu perlu ditingkatkan. Maksudnya gini, ketika apa namanya pasiennya nih banyak penderitanya, contohnya apa? Pasien jantung. Pasien jantung ini, jadi kalau ada kasus-kasus pada pasien jantung, otomatis cost per kualisnya, nilai ICER-nya untuk willingness to pay, sebagai pembanding pada pasien jantung itu tidak bisa, kalau tadi Belanda 20.000 misalnya seperti itu. Ya, perlu dinaikkan. Di situ ada flexibility, tidak ada fleksibilitas. Tidak harga mati bahwa willingness to pay-nya 20.000. Di atas itu coret, nggak boleh. Tidak seperti itu prakteknya. Ya, dalam prakteknya perlu mempertimbangkan equity ini. Atau misalnya begini, program pencegahan, vaksinasi. Ya, vaksinasi itu willingness to pay-nya mungkin karena impact-nya besar, kadang threshold-nya seperti itu. Threshold-nya willingness to pay-nya harus dinaikkan, nggak bisa 20.000 gitu. Ya, nggak bisa 20.000 kalau di Belanda tadi. Kalau di Indonesia kan mungkin sekitar 12.000 US dollar per kualis ya. Tidak bisa patokannya sama, harus ada modifikasi. Kenapa? Equity-nya lain, impact dari equity-nya lain. Jadi di Belanda sana ada kebijakan gitu, semakin tinggi necessity ya, semakin tinggi
value per kualisnya, sehingga range-nya dinaikkan dari 10.000 sampai 80.000 euro ya per kualis ya. Artinya kalau necessity-nya itu tinggi, otomatis WTP-nya juga naik. Jadi tidak sama 20.000 tadi, bisa sampai 80.000. Jadi kalau misalnya menurut pemerintah itu penyakitnya penting gitu ya. Menurut pemerintah penyakitnya itu berdampak ya, entah dampaknya apapun, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Kalau memang itu penting, ya harus masuk dalam higher necessity ini. Ya, jadi memang perlunya lebih diperlukan untuk rakyat Indonesia, misalnya seperti itu. Nah, di Indonesia bagaimana? Belum. Praktek seperti ini belum, karena kita WTP-nya juga masih normatif. Belum spesifik untuk WTP Indonesia kan belum ada. Tetapi paling tidak Anda memahami gitu, bahwa dalam mengambil keputusan, mengambil kebijakan, itu tidak bisa kita tutup mata, pokoknya pakai ICER. Ya. Kalau kita hanya pokoknya pakai ICER, tadi memang itu relatif lebih mudah ya. Kenapa? Karena ya sudah ada angkanya. Ya orang-orang farmasi senang kalau ada angkanya. Berapa persen threshold-nya? Ya. Kalau di bawah threshold coret, kalau kalau di atas threshold coret itu mudah itu. Tetapi itu tidak bijak. Padahal pengambil keputusan itu harus punya kebijakan. Ya, harus bijak. Dalam memutuskan sesuatu tidak hanya hitam putih, tidak hanya berdasarkan willingness to pay. Tapi ya ini mungkin aspek necessity, equity itu perlu dipertimbangkan. Sosial, budaya, etika, dan lain sebagainya itu perlu dipertimbangkan. Sehingga dalam keputusannya itu menjadi lebih komprehensif. Nah, Anda bisa bayangkan ya seberapa sulitnya menjadi decision maker. Menjadi pimpinan itu sulit gitu ya. Oleh karena itu memang ya kalau kita dari sudut pandang Islam gitu, makanya berat gitu. Hanya orang-orang tertentu yang mungkin mampu menjalankan amanah sebagai pemimpin dan memberikan keputusan yang adil. Itu memang berat. Makanya kalau pemimpin yang adil itu hadiahnya surga, tapi kalau tidak ya otomatis gitu ya. Kalau di Indonesia bagaimana? Di Indonesia itu ada RPJMN, ya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional itu 5 tahun ya. Misalnya kalau di Indonesia itu ini diambil dari Balitbangkes ya, dari Kemkes, itu RPJM tahun 2020 dan 2024 itu sudah ditetapkan. Yaitu apa? Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta melalui penguatan pelayanan kesehatan dasar atau primary healthcare dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Ini penerjemahannya luas sekali gitu ya. Ya intinya otomatis kalau melihat dari sini sebetulnya peran dari pelayanan kesehatan dasar, klinik, puskesmas dan lain sebagainya, apotek harusnya ya, itu juga harusnya menjadi prioritas gitu, primary healthcare. Nah, kegiatannya apa? Promotif dan preventif gitu. Ya, jadi apa? Sebetulnya ini sistemnya atau RPJMN ini sudah nasional, sudah sesuai ya sebetulnya dengan cita-cita BPJS gitu, bahwa semua penyakit itu harus ditangani dulu di primer. Kalau sampai memang bisa selesai di primer ya diselesaikan di situ. Selain itu pelayanan kesehatan dasar primary healthcare provider itu juga harus melakukan kegiatan promotif dan preventif. Melakukan screening, melakukan deteksi dini, melakukan vaksinasi, melakukan promosi kesehatan, melakukan edukasi, semuanya itu agar pasien merasa sehat seperti itu. Ya, tentunya. Nah, masalahnya pada saat ini kegiatan tersebut belum bisa dilaksanakan secara paripurna. Buktinya apa? Masih banyak rujukan yang diminta oleh pasien ke rumah sakit seperti itu. Ya. Yang harusnya tadi selesai di puskesmas maupun klinik. Nah, dalam proses tadi promotif dan preventif itu didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Nah, ini juga bisa diterjemahkan secara luas gitu. Bahwa
dalam usaha misalnya edukasi, promosi, yo yang keren gitu. Gunakan media-media yang memang saat ini digandrungi, TikTok misalnya, ya, atau misalnya Instagram misalnya, yang mungkin memang di Indonesia itu penggunanya memang sangat banyak. Itulah yang namanya inovasi dan pemanfaatan teknologi. Bikin video-video yang menarik, jangan video-video yang mungkin garing gitu ya, atau dingin gitu, tetapi yang hidup, ya. Gunakan memang jasa-jasa profesional dalam membuat suatu inovasi seperti itu. Nah, inilah ya mungkin terjemahan gitu ya, terjemahan ringkas gitu ya dari RPJMN bidang kesehatan tahun 2020 dan 2000 sampai 2024. Tentunya prioritas-prioritas tersebut juga ditentukan oleh pemerintah. Nah, ini tadi kan penerjemahan sederhana. Nah, apa saja prioritasnya? Fokus strategi pembangunan kesehatan di Indonesia antara lain ada kesehatan ibu dan anak. Artinya apa sih? Ini gini, implikasi dari fokus strategi pembangunan ini. Tadi kan kita bicara priority setting. Nah, ini kan fokus ya prioritas. Artinya apa? Nanti sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, khususnya di bidang kesehatan, artinya akan dimasukkan ke sini. Misalnya apa? Kesehatan ibu dan anak. Angka kematian ibu dan anak di Indonesia masih lebih tinggi dibanding negara atau lebih tinggi dibanding rata-rata negara di dunia. Nah, oleh karena itu masih menjadi permasalahan atau perhatian dari pemerintah. Kemudian kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual, ya HIV, AIDS, HPV, dan lain sebagainya, kanker serviks, itu juga bisa kita masukkan ke situ. Kemudian perbaikan gizi masyarakat, ya adanya stunting, ya banyak sekali masih stunting itu cebol ya, maksudnya kurang gizi yang kronis gitu. Kemudian pencegahan dan penguatan sistem kesehatan, ya adanya fraud di sistem pelayanan kesehatan dan penguatan sistem pelayanan kesehatan ini terus dilakukan. Kemudian pengawasan obat dan makanan, ini fungsi apoteker juga bisa di semuanya. Salah satunya yang terkuat adalah pengawasan obat dan makanan. Isu kesehatan yang harus diselesaikan selama 5 tahun ke depan sampai 2024 adalah stunting, angka kematian ibu dan angka kematian bayi, perbaikan manajemen JKN, penguatan pelayanan kesehatan, obat, serta kemandirian obat dan alat kesehatan. Kalau Anda lihat, ya, hal-hal tersebut bisa digunakan menjadi permasalahan-permasalahan yang Anda angkat. Angkatlah kelimanya itu, ya. Kelima itu poin-poin ini akan dapat menjadi permasalahan yang mungkin Anda bisa gunakan juga, ya, nanti dalam penelitian, misalnya PKM ataupun skripsi. Anda bisa mengangkat tentang stunting. Ya, saya rasa di farmasi UMP belum ada pembahasan tentang stunting setahu saya. Kemudian angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Dan perbaikan manajemen JKN dan seterusnya. Itu Anda bisa angkat, Anda bisa gunakan, Anda bisa pilih menjadi topik yang perlu Anda teliti. Kira-kira solusinya seperti apa. Tidak perlu solusi secara nasional, tetapi minimal solusi secara regional bisa Anda gunakan. Seperti itu. Kemudian karena di tahun 2020 ini ada permasalahan global yaitu COVID-19, ya, ini juga menjadi prioritas di Indonesia. Ya, seperti kita ketahui ya, sebagai informasi, hampir sebagian besar anggaran kesehatan di Indonesia itu semuanya hampir dipotong gitu ya. Ada pemotongan di seluruh aspek. Untuk apa? Dialokasikan ke penanganan COVID ini. Karena ini impact-nya memang global ya, global dan juga memang sistematis gitu. Misalnya apa? Nah, tidak hanya mempengaruhi kesehatan, banyak pasien yang meninggal, banyak pasien yang mempunyai penyakit paru kronis gitu ya. Tapi juga secara ekonomi karena ada ketakutan, ketakutan tertular, adanya stigma-stigma yang beredar, itu isu sosial juga naik, isu ekonomi juga menaik, ya omset pengusaha pada turun, ya UMKM tergilas seperti itu. Nah, itu Anda juga bisa angkat menjadi permasalahan-permasalahan yang memang harus diselesaikan seperti itu. Nah, itu tadi tentang priority setting. Kalau di Indonesia kriterianya ada 3 poin, high volume, high risk, dan high cost. Artinya apa? Volume, ya orang yang atau pihak yang merasakan itu besar. Risiko, ya tadi ya sensitif, ya berisiko tinggi.
kemudian high cost yang memang pengobatannya mahal. Itu menjadi prioritas yang harus diselesaikan di Indonesia. Anda bisa memikirkan itu sendiri. Kira-kira permasalahan yang Anda temukan itu termasuk dari salah satu dari tiga ini apa tidak? Apakah dia high volume, apakah dia high risk, apakah dia high cost? Ya, itu jadi pertimbangan. Kalau memang iya, Anda berarti mempunyai permasalahan yang justifikasi untuk dilakukan studi farmakoekonomi atau untuk diselesaikannya itu kuat, justifikasinya kuat. Nah, di sini kita belajar farmakoekonomi, harapannya nanti kalau Anda banyak memahami, menguasai tentang farmakoekonomi itu bisa membantu dalam menyelesaikan permasalahan di era CKN ini. Kenapa? Karena farmakoekonomi menyediakan analisis kuantitatif, ya, yang tentunya tadi dapat membantu untuk proses prioritisasi, kan? Prioritisasi ya tadi seperti chart tadi ya, ranking tadi. Nah, kalau ada itu pemerintah akan jauh lebih mudah, meskipun tadi ada aspek-aspek lain yang harus dipertimbangkan seperti itu. Nah, ini saya cukupkan untuk kuliah pada pertemuan kali ini. Pada prinsipnya Anda harus bisa memikirkan mana yang harus diprioritaskan. Kalau Anda nanti bekerja dimanapun, Anda juga harus bisa menentukan mana yang penting, mana yang menjadi prioritas, dan mana yang harus diutamakan, seperti itu. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan kita diskusikan di forum atau di komentar. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.